akan sinode. Sinode para uskup kali ini melibatkan semua umat beriman di segala level, gitu ya. Baik sebagai pribadi maupun organisasi, kelompok kategorial, wilayah teritorial. Prinsipnya bahwa Paus Fransiskus ingin berjalan bersama, melibatkan semua umat yang ada, baik umat yang aktif maupun umat yang tidak pernah muncul dan jauh dari gereja. Gitu. Maka sinode kali ini dibuat secara lain, gitu. Dari biasanya melibatkan semua umat, baik secara pribadi, organisasi maupun lembaga komunitas kategorial. Maka pada kesempatan ini semua organisasi kategorial, baik yayasan maupun kelompok-kelompok kategorial rohani dan sosial itu diundang bersama untuk mengadakan sinode bersama. Nah, apa yang menjadi latar belakang kenapa sinode ini dibuat secara lain, gitu, dan bagaimana persisnya kita melakukan sinode di tahun-tahun ini? Maka pada kesempatan ini kita bersama akan menyimak pertama informasi dari Romo Vigjen, Romo Hilman selaku ketua sinode di Keuskupan Bandung, gitu, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan latar belakang esensi topik yang akan dibahas selama sinode kali ini. Dan nanti yang kedua dari Romo Wahyu sebagai ketua tim fokus pastoral dan sekaligus juga menjadi bagian dari tim SC sinode keuskupan ini akan menyampaikan beberapa hal terkait soal teknis pelaksanaan sinode di tingkat komunitas kategorial maupun teritorial. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya kira kita akan bersama menyimak apa yang akan disampaikan Romo Vigjen selaku ketua dari tim sinode berkaitan dengan latar belakang sinode para uskup di Roma, kenapa kok melibatkan kita yang ada di gereja lokal, lalu arahannya apa yang akan dibicarakan, dibahas selama sinode. Waktu sepenuhnya saya serahkan ke Romo Hilman untuk mensosialisasikan bahan sinode dan arahannya. Baru nanti tahap kedua kita akan mendengarkan Romo Wahyu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan di komunitas kategorial. Baik, para Romo, Suster, Bapak Ibu, kita menyimak sejenak berkaitan dengan soal materi sinode para uskup tahun 2023 ini. Waktu saya serahkan sebenarnya kepada Romo Vigjen. Terima kasih Pak Endar, para suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari kasih, khususnya kaum muda yang hadir di sini. Saya ditugaskan oleh Bapak Uskup untuk mendampingi sinode di tingkat keuskupan. Kita bersyukur bahwa Monsinyur Anton juga ditunjuk oleh para uskup untuk memimpin sinode di tingkat KWI, sehingga memang kita mendukung juga apa yang diharapkan oleh Monsinyur Anton untuk di Keuskupan Bandung ini. Apa yang diharapkan dalam sidang biasa ke-16 sinode para uskup ini? Saya jelaskan, nanti PowerPoint akan dibagikan oleh Pak Endar, jadi bagi para suster, Bapak Ibu, serta kaum muda mau minta PowerPoint ini, nanti bisa minta kepada Pak Endar. Biasanya para uskup setiap tahun itu ada sidang. Nah, sidang biasa ke-16 sinode para uskup itu akan berlangsung tahun 2023. Dan untuk sidang para uskup bersama dengan Paus Fransiskus, ini mulai melibatkan kita semua umat, baik di tingkat paroki, keuskupan, dan juga seterusnya untuk menghasilkan hasil-hasil yang cukup baik untuk kemajuan gereja Katolik. Maka Paus meminta kita juga untuk ikut terlibat di dalam sidang para uskup ini. Nah, kalau kita lihat di sini adalah menuju sinode para uskup sedunia. Bagi para suster yang belum bisa melihat ke sana ke kepausan, saya juga belum pernah, itulah sidang para uskup itu seperti ini. Jadi Paus memimpin dengan para uskup, gambarannya seperti itu. Mengapa sinode dimulai di gereja lokal? Harapan Paus Fransiskus berjalan bersama. Jadi harapan Paus Fransiskus adalah kita berjalan bersama. Jalan sinodalitas inilah yang diharapkan oleh Allah dari gereja milenium ketiga.
berjalan bersama dari tingkat lokal ke tingkat universal. Syukur bahwa Paus Fransiskus mempunyai ide yang sangat cemerlang, kita diajak untuk mengikuti ini semua. Selama saya jadi imam belum pernah seperti ini, baru sekarang ini. Sinodalitas merupakan modus vivendi atau cara hidup dan modus operandi, cara bergerak. Ketika persekutuan umat Allah atau gereja kita bersama ini secara bersama-sama ambil bagian aktif dalam misi penginjilan. Kita bersyukur bahwa tahun 2015 Keuskupan Bandung juga pernah mengadakan sinode. Jadi untuk hal ini tidak terlalu berat kita jalankan untuk sinode dengan para uskup ini karena juga hampir sama bentuk-bentuk seperti itu. Lalu siapa yang bersinode? Nah, kita lihat di sini bagaimana gambarnya itu Paus memimpin para uskup dalam sinode. Jadi yang bersinode itu adalah Paus memulai dari umat beriman, yaitu kita bersama, para imam, persekutuan para uskup, dan Paus semuanya saling mendengarkan satu sama lain dan mendengarkan Roh Kudus, Roh kebenaran. Di sini menjadi hal yang penting dalam sinode kita bahwa kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus, Roh kebenaran, agar kita mempunyai sharing-sharing, ide-ide, masukan-masukan yang memang berasal dari Roh Kudus sendiri. Sehingga saya juga meminta pada komunitas religius, yaitu para suster, para imam, untuk kita berdoa agar sinode di Keuskupan Bandung ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kita juga bersyukur bahwa di Keuskupan Bandung ini ada Suster Karmel yang memang tidak bisa mengikuti seperti online seperti ini, tapi sudah saya sampaikan juga untuk membantu kita dalam doa supaya sinode kita dapat berjalan dengan lancar. Dalam sinode ini ada ikatan antara sensus fidei, umat Allah, dan fungsi magisterial para gembala, sehingga kesepakatan penuh seluruh gereja dalam iman yang sama dapat terwujud. Bagaimana para imam bersama dengan umat memikirkan, merenungkan pastoral kita. Dan yang menarik adalah saat ini dalam sinode, Paus kita ini juga selain meminta masukan dari para aktivis gereja Katolik, juga minta masukan kepada orang-orang yang tersingkir, yang terpinggirkan dari gereja. Mungkin yang selama ini kita tidak pernah diajak untuk sinode, yang kemarin juga yang sinode keuskupan juga tidak dilibatkan, tetapi pada saat ini Paus meminta kita juga untuk melibatkan mereka yang tersingkirkan, yang terpinggirkan. Sinode mengundang umat untuk merefleksikan bersama perjalanan bagaimana menghidupi persekutuan, mewujudkan partisipasi, dan membuka diri untuk bermisi. Nah, apa yang hendak dicapai melalui proses sinode di gereja lokal? Yang hendak dicapai adalah hendak mengumpulkan kekayaan pengalaman sinodalitas, di mana melibatkan semua umat beriman, baik awam maupun klerus, baik individu maupun perkumpulan. Sehingga dalam hal ini saya juga mengundang kelompok-kelompok kategorial, baik yang rohani dan jasmani, kelompok sosial, kelompok rohani dan sosial, juga organisasi, yayasan, dan juga komunitas religius. Karena sangat penting untuk masukan dari kelompok-kelompok kategorial juga. Kemarin saya sudah memberikan session untuk kelompok-kelompok teritorial, yaitu paroki-paroki. Nah, sekarang ini saya memberikan session untuk kelompok kategorial. Yang hendak dicapai juga melalui sinode ini adalah menumbuhkan mimpi-mimpi, membangkitkan nubuat-nubuat dan visi-visi, memungkinkan harapan untuk berkembang, menginspirasi kepercayaan, membalut luka, menjalin hubungan bersama, membangkitkan fajar harapan, belajar satu sama lain, dan menciptakan sumber daya cerah yang akan mencerahkan pikiran, menghayatkan hati, dan memberi kekuatan pada tangan kita. Disinilah kekuatan bagi kita, bagaimana kita ingin berjalan bersama. Ya, boleh kita bermimpi, karena mimpi-mimpi inilah yang juga nanti semoga menjadi suatu kenyataan dalam berpastoral kita, dan juga akhirnya menjadi buah kebaikan bagi banyak orang. Tema sinode kita. Tema sinode kita bersama dengan Bapak Paus, yaitu demi terwujudnya sebuah gereja sinodal. Gereja adalah kita bersama, persekutuan, partisipasi, dan misi. Apa itu persekutuan? Persekutuan adalah Allah mengumpulkan kita bersama dalam satu iman. Seperti sekarang ini dalam online juga kita dikumpulkan bersama. Satu iman untuk sharing,
yaitu kasih dan kesatuan Trinitas. Semua umat memiliki peran dalam pelayanan sebagai panggilan Tuhan. Kita bersyukur di gereja Katolik ini, walaupun secara hierarkis dari atas ke bawah, tetapi juga kita mempunyai persekutuan sebagai satu iman berkumpul bersama. Ya, di sini kita berkumpul bersama untuk memikirkan yang berguna bagi kegiatan pastoral kita. Partisipasi. Nah, partisipasi itu apa? Partisipasi adalah seluruh umat Allah, termasuk Uskupan Bandung, dalam keragaman dipanggil untuk berdoa, mendengarkan, menganalisis, berdialog, menimbang-nimbang, dan memberi usulan dalam membuat keputusan-keputusan pastoral yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus memastikan peran serta mereka yang terpinggirkan dan dikucilkan. Tentu dalam berpastoral kita bukan hanya keinginan kita atau harapan-harapan kita, tetapi kita ingin mendengarkan kehendak Allah. Nah, jadi adanya partisipasi, bagaimana juga umat bersama dengan para suster, para imam, kita berdoa sungguh-sungguh mendengarkan kehendak Allah, sehingga orang-orang yang terpinggirkan, yang terkucilkan juga dapat kita rangkul untuk juga mengalami pengalaman Allah. Misi kita, misi dalam sinodal ini adalah proses sinodal ini memiliki dimensi misioner yang mendalam agar gereja mampu memberikan kesaksian yang lebih baik tentang kabar baik. Beberapa minggu yang lalu kita ada juga dengan minggu minggu misi, ya, misioner, gitu ya, sama-sama ada misioner. Sebagai ragi yang siap wujudkan datangnya kerajaan Allah. Bagaimana kita mewartakan kerajaan Allah menjadi orang-orang yang misioner. Bagaimana kita bermisi. Dan semua umat Allah dipanggil untuk melaksanakan misi ini. Nah, Bapak Paus sudah menentukan ada 10 topik bahasan yang dieksplorasi. Teman perjalanan, mendengarkan, berbicara, merayakan, bertanggung jawab dalam misi, dialog dalam gereja dan masyarakat, dialog dengan denominasi Kristen, kewenangan dan partisipasi, memahami dan memutuskan, membina diri dalam sinodalitas. Bagi nanti para suster atau Bapak Ibu yang ingin memahami tentang 10 tema ini bisa juga nanti minta kepada Pak Endar. Apa sih tema perjalanan itu, maksudnya apa, mendengarkan apa. Karena yang akan kita bahas ini hanya 2 saja, yaitu nomor 3 dan nomor 6. Bapak Uskup, Profesor Anton sudah membagi 10 ini untuk provinsi gerejawi. Nah, kita tahu bahwa di seluruh Indonesia ini ada 10 provinsi gerejawi. Nah, kita ini masuk dalam provinsi gerejawi Keuskupan Agung Jakarta. Jadi Keuskupan Bogor, Bandung, dan Keuskupan Agung Jakarta itu berbicara mengenai nomor 3, itu berbicara. Lalu setiap keuskupan juga diminta satu yang dapat dipilih apa. Nah, setelah kami berbicara, tim SC bersama dengan Bapak Uskup, kami memilih nomor 6, dialog dalam gereja dan masyarakat. Karena tahun 2022, fokus pastoral kita juga akan berbicara mengenai keberagaman ini. Dialog dalam gereja dan masyarakat. Jadi cocok untuk kita ambil, kita olah bersama untuk di Keuskupan Bandung ini. Nanti untuk yang lainnya, nanti kalau yang memang berminat betul ingin membaca, merenungkan semuanya, bisa juga minta ke Pak Endar apa yang lainnya itu. Jadi kita untuk kelompok kategorial ini hanya ada 2 poin yang akan kita olah bersama selama sinode ini, yaitu nomor 3 mengenai berbicara dan nomor 6 mengenai dialog dalam gereja dan masyarakat. Apa maksudnya ini semua? Topik yang dieksplorasi. Berbicara. Semua orang diundang untuk berbicara dengan berani dan terus terang, yaitu dengan mengintegrasikan kebebasan, kebenaran, dan kasih. Itu yang menjadi poin bagi kita. Jadi semua orang diajak berbicara, ya, berani dan terus terang. Itu yang diharapkan oleh Paus, ya. Dengan menjadi orang yang tertutup atau tidak bisa berekspresi. Kan diberi kesempatan dalam sinode itu untuk berani dan terus terang. Dengan mengintegrasikan kebebasan, kebenaran, dan juga kasih. Bagaimana kita mempromosikan gaya komunikasi yang bebas dan otentik dalam komunitas dan organisasi-organisasinya tanpa duplikasi dan oportunisme. Dan bagaimana juga promosi kita dalam kaitannya dengan masyarakat, di mana kita menjadi bagiannya. Kapan dan bagaimana kita bisa mengatakan apa yang penting bagi kita, bagaimana hubungan dengan sistem media,
bukan hanya media Katolik, siapakah yang berbicara atas nama komunitas Kristen, dan bagaimana mereka dipilih. Nah, untuk menjawab hal ini, kami dari tim SC Kuspan Bandung sudah mendalami topik berbicara ini, dan nanti akan disampaikan kepada tim kelompok-kelompok kategorial, organisasi, yayasan, dan komunitas religius berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan memudahkan kita untuk nanti sinode. Yang topik ke-6 adalah dialog dalam gereja dan masyarakat, topik pilihan Kuspan Bandung. Topik ini dipilih karena sesuai dengan keprihatinan dan tantangan masyarakat Jawa Barat. Kita tahu bahwa di Jawa Barat ini ada 45 juta penduduk di Jawa Barat, dan 2/3-nya adalah Kuspan Bandung. Nah, jadi kita bagaimana mencoba untuk melihat sesuai dengan keprihatinan tantangan masyarakat Jawa Barat. Yang kedua adalah selaras dengan fokus pastoral Kuspan Bandung tahun 2022, yaitu dialog dengan keberagaman. Nanti rencana tanggal 22 November pada saat 21 November pada saat Hari Raya Tuhan kita Kristus Menjadi Serta Alam akan ditutup fokus pastoral 2021 dan akan dibuka fokus pastoral 2022. Nah, temanya adalah dialog dengan keragaman. Dialog adalah jalan ketekunan sebagaimana keheningan dalam penderitaan. Dialog juga mampu mengumpulkan pengalaman orang-orang dan kelompok orang. Nah, kalau lihat gambar ini, kalau yang sekarang ikut online di sini, yang belum pernah ke Bumi Sile Asih, pusat pastoral Kuspan Bandung, ini kacida pisan, ya. Karena ini orang-orang Muslim aja sudah pada masuk ke sini nih, gedung pastoral Kuspan Bandung. Jadi bagi yang belum pernah ke sini, hadirlah ke sini supaya nanti bisa melihat ya bahwa di sini di BSA Bumi Sile Asih ini tempat juga kita berdialog, berpastoral bersama di tempat ini. Manakah tempat dan modal berdialog di dalam gereja partikular kita? Bagaimana perbedaan visi, konflik, dan kesulitan ditangani? Bagaimana kita mempromosikan kerjasama dengan Kuspan yang berdekatan, Bogor dan Jakarta, juga Purwokerto, dengan komunitas-komunitas religius dan asosiasi, serta gerakan kaum awam dan lain-lain. Pengalaman dialog dan komitmen bersama apa yang kita miliki dengan penganut agama lain dan dengan mereka yang tidak menganut agama tertentu. Bagaimana gereja berdialog dengan dan belajar dari sektor masyarakat lain, dunia politik, ekonomi, budaya, masyarakat sipil, dan kaum miskin. Nanti ini yang disampaikan oleh Paus, nanti akan diolah bersama oleh tim SC, dan juga akan ada bentuk-bentuk pertanyaan yang akan kita olah dalam sinode kita. Nah, nanti pertanyaan ini untuk mengeksplorasi data berkaitan kedua topik tersebut akan dibuat dalam dua bentuk, yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Dulu itu waktu kita sinode 2015 hanya pertanyaan terbuka. Jadi kita mencoba menggali dari para aktivis kita, dari mana yang menghasilkan 37 kebijakan yang sampai sekarang kita jalankan. Paulus mempunyai ide juga meminta untuk gereja-gereja yang tersingkirkan, ya, orang-orang yang tersingkirkan. Maka kami membuat pertanyaan tertutup. Nanti bagaimana para suster, Bapak Ibu, serta kaum muda, pertanyaan tertutup ini bisa macam-macam nanti dijalankan. Nanti Romo Wahyu akan menjelaskan bentuk-bentuk pertanyaan tertutup ini bagaimana, pertanyaan terbuka ini nanti bagaimana disosialisasikan dalam sinode. Pertanyaan tertutup ditujukan kepada umat yang tidak aktif di gereja, bukan aktivis gereja. Pertanyaan terbuka untuk dibahas dan diseringkan pada saat pertemuan umat, terutama juga pada masa Advent atau kesempatan khusus. Hasil akhir yang diharapkan dalam sinode. Apa hasil akhir yang diharapkan dalam sinode kita? Hasil akhir yang diharapkan prosesnya dengan pendekatan naratif, kisah hidup, pertukaran naskah, menemukan kata-kata yang tepat, menggunakan gambaran dan karya seni, berkomunikasi melalui gambar-gambar, karya seni pribadi atau bersama, menulis bersama, penampilan, dan pendekatan kitab suci. Sharing kitab suci, lihat petunjuk-petunjuk untuk refleksi, sharing dan menjawab pertanyaan sinode nanti di situ. Hasil dari proses sinode, semua unsur umat, hierarki dan awam, pribadi dan institusi yang berperan aktif dan yang terpinggirkan atau tersisih. Sintesis yang akan diuraikan oleh setiap gereja partikular pada akhir karya
mendengarkan, dan discernment ini akan merupakan kontribusinya bagi perjalanan gereja universal untuk membuat fase-fase perjalanan selanjutnya lebih mudah dan berkelanjutan. Penting untuk memadatkan buah-buah doa dan refleksi menjadi maksimal 10 halaman. Nanti kita akan kirim ke tingkat KWI, yaitu pada akhir bulan Juni, tanggal 29 Juni 2022, hasil dari Kuspan Bandung ini. Memang dari 2 pertanyaan ini diharapkan hanya maksimal 10 halaman. Para suster, Bapak Ibu, juga kaum muda yang terkasih, untuk sinode ini memang juga dibutuhkan kekuatan doa. Ya. Saya pernah juga aktif di satu organisasi di Kuspan Bandung ini. Kalau ada acara-acara besar, itu kita mengandalkan juga ada tim doa yang juga berpuasa dan juga bermati raga dan juga ya berdoa betul sampai dengan puasa ya, supaya acara besar itu, kegiatan besar itu dapat berjalan dengan lancar. Ya biar Tuhan bekerja. Saya berharap juga dengan sinode ini juga termasuk kegiatan besar kita, bagaimana nanti di kelompok-kelompok kategorial juga ada tim doa untuk sinode ini. Ya. Saya yakin beberapa kelompok kategorial rohani sudah menjalankan bentuk doa-doa yang disesuaikan dengan bentuk pelayanan mereka. Hasil dari proses sinode, semua unsur umat, hierarki sudah seperti saya katakan ya, sintesis yang sudah tadi dibahas. Nah, ini rangkaian kegiatannya. Ini rangkaian kegiatan sinode para uskup. Dari pertama Sekretariat Jenderal, lalu dokumen persiapan, gereja-gereja lokal dan badan-badan gerejawi lainnya, sintesis pada bagian sinode gereja timur dan konferensi episkopal dan sebagainya, terus sampai dengan nanti akhirnya sinode para uskup. Kalau lihat agenda kita ini, kita hanya bagian ini, yaitu mulai dari September 2021 sampai dengan nanti Agustus 2022. Itu yang akan diolah dalam sinode para uskup. Nah, kemarin tanggal 17 Oktober itu sudah dibuka dalam misa sinode, pembukaan sinode oleh Bapak Uskup di katedral. Kalau di tingkat kepausan itu tanggal 10 Oktober. Ya. Nah, setelah pembukaan oleh Paus dan juga oleh Bapak Uskup tanggal 17 Oktober, kami mulai membentuk tim SC. Kami sudah ada tim SC, lalu juga sudah dibentuk dalam narasumber. Kalau di tingkat paroki itu ada 2 bagian, yaitu di tingkat dekanat dan di tingkat paroki. Jadi nanti Bapak Ibu juga yang aktif di paroki juga akan bersinode di tingkat paroki. Tingkat paroki mendampingi lingkungan dan juga kelompok-kelompok kategorial di paroki. Lalu dalam perjalanan, nah ini yang dikatakan tadi di September 2021 itu ada dokumen persiapan dan vademecum. Bagi umat yang ingin tahu tentang vademecum itu apa isinya dan memang bagus untuk permenungan kita, itu bisa nanti minta kepada Pak Endar. Vademecum itu juga lumayan banyak, panjang ya, tapi itu inti yang diharapkan oleh Paus. Kalau PowerPoint ini hanya singkat-singkat saja, saya hanya merangkum untuk memudahkan umat bersinode. Tapi kalau umat memang berminat betul ingin membaca vademecum ini, minta dokumennya kepada Pak Endar, dan itu ada semua di situ, dan itu bagus sekali untuk hidup menggereja kita. Nah, lalu setelah itu menghasilkan sintesis yang akan kita kirim nanti ke KWI 10 halaman. Setelah itu nanti mereka akan menggodok semua di tingkat KWI, dan nanti juga bulan Maret itu ada nanti juga sinode tingkat Asia. Nanti Bapak Uskup Monsignor Anton juga hadir dalam sinode tingkat Asia ini. Nah, setelah tingkat Asia itu benua-benua Afrika, Asia, Amerika, Australia, lalu kemudian diolah bersama dan kemudian dikirim ke tingkat kepausan. Dan mereka akan bersidang Oktober 2023. Jadi begitu panjang, hampir 2 tahun sinode ini dijalankan. Tujuannya apa? Agar kita berproses bersama. Menghasilkan sesuatu yang berguna untuk seluruh dunia, untuk umat seluruh dunia, bukan hanya umat Katolik, tapi umat seluruh dunia ini. Nah, Paus mempunyai ide yang sangat ini, walaupun usianya sudah cukup tua, berumur, tapi mempunyai ide-ide yang cemerlang dan kita sangat dukung bersama. Nah, ini penting untuk para rekan-rekan di kelompok kategorial dan juga komunitas religius mengenai dasar Alkitabiah gerakan sinode ini. Dasar Alkitab gerakan sinode ini harus menjadi permenungan bagi kita. Yang pertama adalah adanya gerakan roh yang sama dalam karya misi Yesus Kristus. Ya mau tidak mau, pastoral kita itu harus mengikuti misi Kristus. Dan bagaimana kita mengenal Kristus? Yesus mempunyai misi apa sih? Nah, itu kita harus dengarkan. Jangan-jangan apa yang kita jalankan itu misi kita, ya. Kelompok rohani, kelompok sosial, jangan-jangan misi kita, ya, keinginan kita.
Tetapi dalam sinode ini dan juga kita pastoral kita harus mendengarkan misi dari Kristus. Yang kedua, Yesus datang ke dunia menaburkan sabda dan tanda kedatangan kerajaan Allah tanpa membedakan orang. Kisah Para Rasul bab 10 ya, dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang terpisah dari Allah dan yang terbuang dari masyarakat. Bagaimana Yesus Kristus bermisi juga menolong semua orang ya. Walaupun orang-orang yang terpinggirkan, yang tersingkirkan, orang buta, orang lumpuh, orang kusta, Yesus rangkul. Nanti bagaimana kita juga merangkul umat-umat kita yang terpinggirkan. Mungkin di kelompok kategorial kita kenal, yang namanya juga organisasi ya, pasti ada orang yang terluka. Ada orang-orang yang tersingkirkan, ada orang-orang yang mengalami mungkin luka batin. Bagaimana kita merangkul mereka? Dan itu harapan dari Paus, ya. Bagaimana mereka pernah aktif, sekarang terpinggirkan, tersingkirkan, bahkan mengalami luka, kita bantu mereka untuk kembali berproses bersama dengan kita. Nah itu nanti ada dalam pertanyaan-pertanyaan tertutup yang diolahnya. Yang ketiga, Yesus menerima orang yang berseberangan dengan Dia. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak mungkin lancar-lancar saja. Tidak mungkin. Pasti ada yang berseberangan. Termasuk juga dalam perjalanan panggilan saya juga, pasti ada yang berseberangan. Tapi justru dengan seperti ini, sebagai lawan bicara, meskipun kondisi sosial dan keagamaannya membahayakan, yang oleh agama resmi disingkirkan di luar garis batas rahmat. Protes wanita Kanaan ya, Matius dan dialog dengan wanita Samaria. Ada perbedaan-perbedaan dalam berpastoral kita yang tidak apa-apa, berseberangan. Tapi itulah pastoral, bagaimana kita kemudian akhirnya mencari yang terbaik untuk kita berjalan bersama. Yang keempat, pemilihan para rasul bukanlah hak istimewa atau atas posisi eksklusif, melainkan pelayanan eksklusif. Para murid Yesus tidak boleh menjadi filter atau penghalang pada kehadiran Tuhan, tetapi justru harus mempermudah perjumpaan dengannya. Ini ya, bagaimana pemilihan para rasul, termasuk kita para aktivis yang juga hadir dalam online ini adalah para aktivis yang saya yakin dipilih oleh Tuhan ya, untuk meneruskan misi dari Yesus kita ini. Lalu selanjutnya adalah hubungan antara Yesus, umat Allah, dan para rasul harus senantiasa direnungkan oleh kita sehingga gereja dapat sungguh berkembang sebagaimana seharusnya. Ya, ini sudah jelas sekali ya. Bagaimana kalau kita menjalankan misi Yesus, harus ada relasi yang dalam. Yesus, umat Allah, dan kita semuanya. Dalam kisah pertobatan Cornelius, perwira tentara Roma penjajah, dan Petrus yang mendapat penglihatan, terungkap bahwa selalu ada tokoh lain dalam perjalanan pertobatan. Mereka menjadikan orang lain sebagai teman seperjalanan. Allah menghendaki kita membangun komunitas dan menghancurkan penghalang perjumpaan. Bisa jadi kalau kita berdialog dengan orang-orang yang tersingkir, justru mereka dipakai oleh Allah untuk membantu pastoral kita menjadi murni, menjadi sejati. Ya. Bisa jadi orang-orang yang seperti itu justru dipakai oleh Yesus, dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pencerahan dalam berpastoral kita. Kalau kita hanya berrelasi dengan orang-orang yang menyenangkan, yang baik-baik saja, ya juga percuma. Tapi juga kita mau berkomunikasi dengan orang-orang yang tersingkirkan, yang jauh dari kita, dan akhirnya kita bisa berjalan bersama, bukan karena kekuatan kita, tetapi Roh Kudus berkarya di dalam hal ini. Bahkan di Yerusalem, Petrus pun dikritik dan dituduh melanggar norma-norma tradisional karena masuki rumah dan makan bersama dengan orang yang tidak bersunat. Namun akhirnya mereka yang awalnya agresif dan keras kepala berubah dan mau mendengarkan. Demikian juga Konsili Yerusalem lewat sebuah proses discernment bersama, yaitu mendengarkan bersama bisikan Roh Kudus. Ini yang diharapkan oleh Bapak Paus. Ya. Bagaimana waktu Konsili Yerusalem pun menghasilkan buah-buah kebaikan bagi umat Allah dan juga dunia. Ya, semoga dengan sinode kita ini yang kita diberi kesempatan untuk merenung bersama oleh Paus juga menghasilkan buah-buah berlimpah bagi banyak orang. Bukan hanya untuk kita, mungkin kita juga saatnya sudah akan meninggal nantinya, tapi hasil dari kita ini juga memberikan pencerahan kepada umat Allah seluruh dunia sampai kapanpun. Ya, seperti sekarang ini misalnya Konsili Vatikan kedua ya. Konsili Vatikan kedua itu kan tahun 1962 sampai 1965 itu berikan pencerahan sampai sekarang ini. Yang kita rasakan, mungkin yang mengikuti konsili sudah pada meninggal semua ya, tapi hasilnya dapat kita rasakan. Semoga dengan sinode ini juga kita memberikan masukan-masukan, pencerahan-pencerahan dan juga berguna bagi umat seluruh dunia. Nah, bagaimana konteks situasi dunia saat ini kita bersinode? Sinode 2021 sampai dengan 2023.
Kita bersyukur bahwa sinode kita ini yang akan kita jalankan ini bersamaan dengan pandemi COVID-19 global. Ya, kita tidak tahu kalau kita tidak merenungkan, COVID ini memang menjengkelkan, membuat capek, membuat lelah, banyak orang frustasi. Tapi kalau direnungkan secara iman, bahkan ini menghasilkan buah-buah berlimpah bagi banyak orang. Ya. Ada konflik lokal dan internasional, meningkatnya dampak perubahan iklim, pengungsian, migrasi. Di Indonesia ini tidak terlalu terasa mengenai migrasi, tetapi di negara-negara lain sangat terasa sekali. Ya. Berbagai bentuk ketidakadilan, rasisme, kekerasan, dan penganiayaan, pendidikan anak-anak di bawah umur karena pelecehan seksual, penyalahgunaan kekuasaan, pandemi COVID-19 membuat ledakan ketimpangan, kesenjangan ekonomi. Ya, kita sungguh-sungguh merasakan, dan kita merasa real, nyata, ketika mengikuti atau hadir dalam situasi COVID-19 ini, kita sungguh-sungguh merasakan ya, ada orang yang sudah mapan menjadi tidak mapan, ada orang juga yang sebetulnya sudah nyaman dalam kehidupan berumah tangga, akhirnya juga menjadi tidak nyaman. Banyak sekali memberikan permenungan-permenungan yang mendalam. Ya. Tetapi saya yakin bahwa COVID-19 ini kalau kita renungkan bersama mempunyai kebaikan, Allah mempunyai rencana yang indah untuk kita bersama. Bagaimana konteks situasi dunia saat kita bersinode, situasi ini membangkitkan perasaan bahwa kita berada di perahu yang sama. Dan masalah satu orang adalah masalah semua orang. Nah, kita bayangkan misalnya kelompok kategorial dari persekutuan doa, tentang karismatik, KTM, kerahiman ilahi, atau juga yang lainnya Legio Maria, ya. Bagaimana kita berada di satu perahu, dipimpin oleh seorang. Bahkan dalam setiap kelompok kategorial ada imamnya. Kita dari perahu, kita mempunyai pemikiran yang sama, perasaan yang sama, masalah yang sama, kita olah di situ. Sama juga di tingkat komunitas religius, ya. Di sini di Bandung ini banyak juga ada para suster, ya suster CB, OP, PI, dan masih banyak juga yang lainnya. Bagaimana para suster juga dalam satu perahu berpikir bersama, ya perasaan sama, masalah sama, kita mengolah bersama. Di tingkat keuskupan ini, Bapak Uskup yang memimpin dengan 101.000 umat. Jadi Keuskupan Bandung ini umat seluruhnya, baik religius, umat dan sebagainya, ada 101.000 umat berdasarkan sensus. Nah, bagaimana Bapak Uskup memimpin ini semua, mempunyai perasaan yang sama, problem yang sama, kita akan juga bersyukur dalam sinode ini, kita akan mencoba bahas bersama mengenai tantangan-tantangannya. Ini adalah tantangan sekaligus peluang revitalisasi gereja di masa kritis dalam sejarah dunia. Nah, prinsip apa saja yang perlu diperhatikan selama proses sinode? Proses sinode harus menyertai hal berikut. Ini yang penting ya. Pasti harus discernment. Discernment itu perbedaan roh. Ya. Bagaimana mendengarkan dan menimbang-nimbang dalam bimbingan Roh Kudus. Di awal sinode kita nanti dibuka atau ditutup dengan doa sinode. Nanti para suster, Bapak Ibu yang terkasih, kaum muda juga, ketika kita bersinode, mulai sinode, berdoalah doa sinode ini. Nanti akan saya tutup dengan doa sinode, dan doa sinode itu minta kekuatan pada Roh Kudus untuk membimbing kita. Discernment, lalu aksesibilitas, ya. Sebanyak mungkin umat Allah berperan serta. Jangan hanya bersinode dengan orang-orang itu saja, rangkul semuanya. Semakin banyak umat Allah berperan serta, itu semakin berhasil kita memberikan masukan-masukan ke tingkat keuskupan. Kesadaran pluralitas, merangkul keberagaman dan kekayaan komunitas-komunitas lokal. Inklusi melibatkan mereka yang terkecil dan terpinggirkan. Ada kemitraan, kerjasama tim, tanggung jawab bersama. Nah, setelah pertemuan ini, nanti setiap kelompok kategorial, rohani, dan sosial, silakan membuat tim untuk mengolah ini semua. Mulai bergerak bersama. Ajak di semua kelompok-kelompok kategorial itu ya. Bahkan kalaupun mau bekerja sama antara kelompok kategorial semua, juga ada jadi masalah. Ya. Nah, kelompok yang sudah berjalan itu adalah kelompok kategorial rohani. Nah, jadi kelompok kategorial rohani itu sudah berjalan bersama. Kalau ada acara 7 Agustus, berdoa di BSA, itu untuk bangsa dan negara itu sudah berjalan bersama. Itu bisa diteruskan juga nanti kalau ada yang ide, kumpul bersama juga tidak apa-apa. Ya. Nah, kelompok kategorial sosial juga silahkan bersama. Nanti juga kelompok ada organisasi, ada WK, PMKRI, PK, dan juga masih ada lagi. Juga nanti ada yayasan. Di Keuskupan Bandung ini ada 7 yayasan, yayasan sekolah dan sebagainya. Juga ada namanya komunitas religius. Bagaimana kita punya pemikiran-pemikiran menjadi tim? Ya, silakan yang punya ide. Dengan bimbingan Roh Kudus pasti akan mempunyai ide untuk kita membuat tim. Menghargai hak, martabat, dan pendapat setiap orang siapapun dia. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, bagaimana kita berproses bersama.
Sintesis akurat, menangkap dengan tepat semua pandangan termasuk dari minoritas peserta. Sikap adil, memperlakukan setiap orang secara sama sehingga setiap suara dapat didengarkan. Nah, yang penting adalah proses sinode adalah proses spiritual. Nah, jadi ingat bahwa kita ini kalau bersinode itu adalah proses spiritual. Dan bukan pertama-tama suatu pengumpulan data yang teknis atau serangkaian rapat, apalagi debat. Apa itu proses spiritual? Ketika kita mendapatkan data-data, misalnya saya beli salah satu kelompok ya, satu kelompok organisasi rohani, kita mendapatkan data ini penting untuk proses spiritual mereka. Bagaimana hasil dari sini itu justru untuk membantu proses mereka. Ya. Tentu ada hasilnya nanti yang dikirim ke tingkat KWI, tapi bahwa hasil ini juga penting untuk kita. Kalau di tingkat paroki, misalnya data-data itu digunakan untuk permenungan bersama pastoral di paroki. Bagaimana pastoral di paroki itu menjadi masukan untuk kita berproses bersama di situ. Ya. Tantangan-tantangan, masalah-masalah yang ada di situ dalam sinode dibereskan dalam tingkat paroki atau di tingkat kelompok kategorial. Cara hidup Jerman merupakan seni pengenalan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Partisipasi adalah jalan di mana kita keluar dari diri kita sendiri dan berjumpa dengan orang yang memiliki pendapat berbeda. Saya katakan selama berpastoral, kita tidak selalu baik-baik saja. Pasti ada tantangan-tantangan, tapi ambil itu sebagai gerakan roh. Dan kalau itu betul-betul Roh Kudus membimbing, akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Kan buah-buah harus sudah jelas ya, damai, sukacita, bahagiaan, itu kan buah-buah harus sudah banyak ya. Nah, kemarin tanggal 17 Oktober sinode dibuka, ya, pemirsa pembukaan sinode Kuspan. Kami berlima, Kuria Kuspan Bandung, Monsinyur bersama dengan Romo Edi sebagai sekretaris Kuspan, Romo Martin sebagai Fikjud menggantikan Romo Didi, lalu Romo Anton sebagai ekonom dan saya sebagai Vikaris Jenderal. Nah, kami berlima berdoa bersama meminta Roh Kudus untuk memimpin Kuspan Bandung ini dalam misa pembukaan sinode Kuspan Bandung. Nah, ini harus dilakukan di Kusupan. Nah, pertama, nanti setelah pertemuan ini, bagaimana kelompok kategorial, rohani, rohani dan sosial, lalu organisasi, yayasan, komunitas religius mulai menunjuk mengangkat timnya. Kami dari Narahubung Kuspan sudah membentuk. Nah, membentuk tim sinodal, lalu dekanat, paroki, kategorial dan organisasi. Silahkan nomor 2 itu ya, membentuk tim. Lalu melakukan discernment. Jalan untuk Kusupan, dekanat, sebagainya. Lalu setelah itu mempersiapkan tim sinodal, koordinator kelompok untuk temu konsultasi sinodal. Pelaksanaan sinodal di tingkat paroki dan kategorial. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak mengerti, silakan berkomunikasi dengan kami di DKP. Kami sudah juga menunjuk tim di DKP, bisa bicara sama Pak Ender atau dengan Yogi. Ada juga Pak Yunanto di sini. Ya. Kami sudah menunjuk tim-tim yang akan membantu kita di kelompok kategorial. Dan silakan gedung BESA ini dipakai untuk juga rapat-rapat atau pertemuan yang khusus di tingkat kategorial Kusupan. Ya. Dan dilaksanakan untuk sinode ini untuk kelompok kategorial November Desember 2021. Jadi diberi waktu hanya 2 bulan. Ya memang mepet sekali waktunya, apalagi mau Natal, tetapi memang jadwal yang diberikan oleh Kepausan adalah seperti itu. November, Desember kita akan mengadakan sinode bersama di tingkat paroki dan kelompok kategorial ini. Lalu setelah itu, dari hasil sinode, perjumpaan, sharing, dan sebagainya, maka mulai melaporkan sintesis pelaksanaan sinodal di tingkat paroki dan dekanat. Ya. Atau mungkin kalau di tingkat kategorial juga silahkan. Ya, di sini. Nah, jadi kategorial juga, kalau kategorial rohani mau berkumpul bersama, silahkan. Ya, kategorial sosial mau berkumpul bersama, silahkan diatur. Lalu juga organisasi, nah saya berharap sekali ya, ini organisasi ini menjadi kekuatan gereja Katolik ya, karena organisasi itu ada WK, PMKRI, PK, lalu juga ada Fox Point, ada juga masih ada lagi beberapa itu kalau ini menjadi satu itu menjadi kekuatan bagi gereja Katolik. Nah, itu bisa berkumpul bersama. Kesempatan ini sinode ini berkumpul bersama kelompok-kelompok organisasi ini. Yayasan juga yayasan sekolah, yayasan sosial juga bisa berkumpul bersama, lalu komunitas religius juga bisa berkumpul bersama. Diharapkan Januari sudah masuk, lalu tim Kusupan yang nomor 7, pastor dekan, pastor paroki memantau dan membimbing proses-proses sinodal. Kami akan membantu. Nah, nanti untuk pertemuan itu kalau di tingkat paroki,
untuk di tingkat dekanat itu tanggal 5 sampai 6 Februari. Kalau di tingkat kategorial itu bebas ya. Yang penting Januari Februari itu sudah bisa diadakan pertemuan-pertemuan seperti itu ya. Nah, yang penting nanti yang nomor 9 dekanat kategorial organisasi menyerahkan sintesis ke tim keusupan. Nah, kami tim keusupan, tim formatur, tim perumus akan mengolahnya bulan Maret. Nanti kita akan bersama-sama paroki, ya teritorial dan kategorial, kita akan sinode tingkat keusupan. Sinode tingkat keusupan itu tanggal 23 sampai tanggal 24 April 2022. Ini pas minggu Paskah kedua, Minggu Keraiman Ilahi. Jadi silakan dicatat, pasti ada wakil-wakil dari kelompok kategorial biara untuk pertemuan sinode tingkat keusupan. Kalau di tingkat sinode tingkat kategorial itu kami memilih 5 sampai 6 Februari termasuk dengan yang dekanat itu. Tapi silakan dipilih waktu yang paling tepat untuk bisa berkumpul bersama. Yang penting ada perjumpaan berjalan bersama. Diharapkan tanggal 23 24 April 2022 kita dapat berkumpul bersama dalam sinode keusupan di Gedung Besa ini yang dipimpin oleh Bapak Uskup langsung. Tapi juga mohon doanya tanggal 20 April itu ulang tahun Keusupan Bandung yang ke-90. Ya. Kami akan menutupnya, kami sudah setahun, mulai dari 20 April 2021 yang sedang sekarang berjalan ini, sampai dengan nanti 20 April 2022, selama setahun penutupan, akan dilaksanakan di Cisantana, di Gua Maria Cisantana. Tentu kelompok kategori juga ada beberapa orang yang akan diundang untuk mewakili bersama dengan Bapak Uskup. Kita akan bersyukur bersama di Gua Maria Cisantana. Memang akan dibuat sederhana, tetapi juga semoga bisa bermakna mensyukuri perjalanan Keusupan Bandung ke 90 tahun. Lalu yang ke-11, tim keusupan akan menyerahkan sintesis hasilnya ke KWI pada tanggal 29 Juni 2022. Itu gambaran yang kita lakukan di keusupan. Rencana pelaksanaan di Keusupan Bandung yaitu tadi sudah dikatakan 7 Oktober ada misa, lalu November sosialisasi pembentukan. Nah, sekarang ini sudah saya sosialisasikan ke kelompok kategorial. Lalu November, Desember kita akan sinode bersama di tingkat kategorial. Lalu Januari 2022 pengumpulan hasil dokumen kerja di tingkat kategorial. Lalu 5-6 Februari ada sinode kategorial. Lalu Maret 2022 pengumpulan hasil dokumen dari kategorial ke keusupan. Lalu tanggal 23-24 April 2022 ada pertemuan sinode di tingkat keusupan dan dipimpin langsung oleh Bapak Uskup. Juni sintesis ini. Nah, ini hasilnya rencana pelaksanaan kami. Ini doa sinode. Nanti doa sinode ini akan kami kirim ke biara kelompok-kelompok organisasi untuk berdoa bersama. Dan juga bisa doa secara pribadi. Di paroki-paroki pun juga nanti akan didoakan. Kita gerak bersama dengan doa sinode ini. Nanti akhir pertemuan ini saya akan berdoa untuk doa sinode ini bersama-sama dengan kita semua. Kalau ini mau diperbanyak juga oleh kelompok-kelompok kategori secara pribadi juga silahkan ya. Karena ini bagus membantu keusupan untuk memudahkan distribusi. Kalau mencetak sendiri juga bagus. Itulah para suster, Bapak Ibu, kaum muda yang terkasih, apa yang saya sampaikan. Selamat bersinode, Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Baik, terima kasih Romo Hilman yang telah memaparkan beberapa hal terkait soal kerangka dasar atau gagasan pokok dalam pelaksanaan sinode kali ini. Itu para Romo, suster, Bapak Ibu kurang lebih yang menjadi gagasan pokok dan kerangka dasar pelaksanaan sinode di Keusupan Bandung. Isinya seperti itu. Gambarannya persisnya kurang lebih seperti itu dan prosesnya juga akan dijalankan mulai dari tingkat basis, lingkungan, paroki, baik secara pribadi maupun organisasi. Nah, hadir dalam kesempatan ini juga ada tim SC, ya ada Romo OT, saya kira ada para Romo Dekan, ada Romo Nono, begitu ada Romo Vikaris Yudisial juga, mungkin nanti bisa melengkapi kalau ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan berkaitan dengan topik ini. Nah, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan isi
yang menjadi gagasan pokok kerangka dasar sinode ini, belum nanti teknis di lapangan, bagaimana operasional di lapangan yang akan disampaikan oleh Romo Wahyu. Barangkali ada satu dua yang ingin mempertajam, memperdalam berkaitan dengan gagasan pokok bahan materi sinode ini. Silakan, apakah ada yang mau mendalami pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada, kita mau langsung ke tahap kedua, yaitu menyangkut soal teknis operasional di lapangan, persisnya bagaimana pelaksanaan sinode di tingkat komunitas kategorial, yayasan, dan lembaga hidup bakti. Apakah ada pertanyaan soal ini? Tidak ada, cukup jelas. Nah, nanti bahan-bahan itu sekira bisa diambil di website keuskupan. Jadi semua bahan sinode sudah ada di sana, nanti tinggal bisa dibuka, diakses, dan diambil. Kalau mengalami kesulitan, sekira nanti bisa dimintakan, akan bisa dikirimkan lewat WA. Ada tim di tingkat keuskupan yang juga bisa memfasilitasi berkaitan soal pengadaan bahan. Bahan-bahan ini nanti akan dikirimkan, sedang dalam proses percetakan, nanti kurang lebih minggu ini akan segera diproses, menyangkut soal bahan. Baik para Romo, Suster, Bapak Ibu, dan rekan-rekan muda, kita langsung saja akan mendengarkan beberapa hal teknis praktis yang mungkin bisa kita lakukan di tingkat kategorial, yayasan, dan lembaga hidup bakti. Begitu pada Romo Wahyu, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Endar, para Romo, Suster, Bapak Ibu terkasih. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Sore, Romo. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Romo Hilman tentang latar belakang dan juga tentang ide dasar bagaimana sinode para uskup ini dilaksanakan, khususnya di tingkat uskupan. Maka para Romo, Bapak, Ibu, dan para suster yang terkasih, kita juga akan melaksanakan di tingkat keuskupan dan mulai dari lingkungan, mulai dari stasi, dan juga nanti sampai ke paroki serta dekenat. Dan tidak lupa juga kita akan melaksanakan di tingkat kategorial, ya, kategorial dan juga yayasan, lembaga, organisasi. Nanti kita akan mencoba mengelompokkan dan disitulah terjadi diskusi-diskusi secara terbuka dan juga ada kuesioner yang tertutup. Saya ingin membagikan share sebentar. Ya, sudah terlihat ya, para suster, Bapak Ibu sekalian? Oke. Ya, ini adalah saya akan menjelaskan sebenarnya sedikit tentang bagaimana nanti sinode akan dilaksanakan di tingkat yayasan, kategorial, organisasi, dan juga komunitas religius. Ada beberapa hal yang nanti akan bergerak bersama. Ini seperti kemarin sore kita juga kumpul di DPP harian, seluruh DPP harian di seluruh paroki Keuskupan Bandung, bahwa di tingkat paroki dan juga dekenat nanti akan ada tim sinode, ya, tim sinode atau tim prasinode paroki dan juga tim prasinode di tingkat dekenat. Dan nanti di dekenat tanggal 5 sampai 6 Februari 2022 akan ada prasinode bersama untuk memperdalam tema-tema yang sudah dibicarakan di tingkat lingkungan, tingkat stasi, dan juga di tingkat paroki. Maka pada tingkat yayasan, kategori organisasi, dan komunitas religius hampir sama, Pak Romo, para saudara ibu sekalian, maka diharapkan nanti di tiap kelompok-kelompok, ya, apakah nanti saya usul misalnya nanti yayasan sendiri, kemudian kategorial dan organisasi itu jadi satu, dan kemudian komunitas religius itu nanti juga bisa menjadi satu, dan masing-masing membuat tim, ya, tim sinode yang nanti akan merumuskan
merumuskan narasi, yaitu tentang berbicara dan juga tentang dialog kemasyarakatan. Maka perlu dipersiapkan beberapa orang yang akan menjadi tim, nanti bisa dibicarakan. Yang pertama adalah koordinator. Tugasnya adalah koordinator tim sinode ini adalah menjadi semacam narahubung antara tim sinode kategorial paroki dengan tim sinode keuskupan. Ya, jadi nanti ada narahubung sehingga menjadi gampang antara kategorial dan juga nanti dengan keuskupan ketika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan itu sehingga bisa gampang. Dan kemudian mengkoordinasi tim sinode. Ya, ini sebagai jembatan di paroki sebagai jembatan dengan DPP dan tim pastres paroki. Ya, artinya kalau ini menjadi jembatan antara tim tadi dari organisasi atau dari kategorial itu menuju ke keuskupan. Dibutuhkan juga sekretaris, ya. Jadi membantu koordinator mendata keperluan tim sinode ini di paroki. Berarti di tim sinode kategorial atau juga yayasan atau lembaga-lembaga. Dan yang ketiga adalah tim fasilitator. Ini juga menjadi penting. Nanti mencoba untuk tugasnya adalah memfasilitasi sharing dan juga refleksi yang ada. Ya, khususnya nanti di dalam bahan ya pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang terbuka. Ya, jadi nanti ada kuesioner terbuka itu yang harus didiskusikan di dalam entah itu dalam FGD atau dalam kelompok-kelompok diskusi, nanti di kelompok-kelompok kategorial, organisasi, atau juga di yayasan dan juga lembaga-lembaga. Kemudian perlu juga tim data. Ini tim data diperlukan, tugasnya adalah mengkoordinir terkumpulnya data kuesioner terbuka. Ya. Seperti dijelaskan oleh Romo Hilman tadi, ada 2 data, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka itu diadakan lebih pada diskusi, ya, didiskusikan dengan kelompok-kelompok. Kalau kuesioner tertutup itu dilaksanakan secara online, ya. Jadi tinggal mencontreng atau menjawab pertanyaan tidak setuju, ya cukup setuju, atau setuju, sangat setuju, ya. Jadi ada pernyataan-pernyataan saja. Dan ini diperlukan ketika ada anggota dari kelompok yang tidak bisa mengisi secara online. Jadi nanti disiapkan juga secara print out, ya. Sehingga nanti bisa diisi di kertas dan kemudian tim data akan membantu untuk dimasukkan ke kuesioner online. Dan nanti sistemnya akan disentralkan, ya, sistem online ini akan disentralkan di keuskupan, jadi hanya ada satu link dalam Google Form. Khusus kategorial nanti akan ada tambahannya. Ya. Kalau dalam di paroki itu ada paroki mana, ya. Nanti di dalam kategorial ada aktif di mana, gitu ya. Nanti akan disiapkan. Tadi masih dipersiapkan untuk secara khusus bagi kelompok-kelompok kategorial, lembaga atau juga yayasan atau organisasi. Yang terakhir adalah yang penting juga adalah tim perumus. Ini Pak Romo, para suster, Bapak Ibu sudah terkasih, ini penting karena tim perumuslah yang akan merumuskan, ya, menangkap inspirasi dari hasil kuesioner yang terbuka maupun yang tertutup. Kemudian menangkap inspirasi dari hasil sharing terbuka, ya ini kalau tingkat lingkungan, tingkat wilayah paroki, berarti bukan tingkat organisasi, kategorial, lembaga-lembaga, atau juga yayasan. Dan akhirnya menyusun laporan narasi, ya hasil tim dari kelompok kategorial organisasi ini kemudian disusun dan kemudian nanti akan dikumpulkan di tingkat keuskupan. Maka ini yang nanti diperlukan para suster, Pak Romo, Bapak Ibu sudah terkasih. Nanti coba disiapkan kurang lebih 5 orang dan secara khusus nanti ada pembekalan. Maka nanti tanggal 18 November hari Kamis jam 6 sore nanti akan pembekalan tim ini. Ya. Nanti tim paroki dan juga nanti tim dari kategorial organisasi, tim yayasan dan juga lembaga-lembaga hidup bakti. Nanti secara teknis nanti kita diskusikan pada hari ini. Ini yang diperlukan, ya kurang lebih nanti secara operasional, secara teknis di lapangan sehingga nanti bisa berjalan bersama.
Para Romo, Bapak Ibu, para suster, ini yang hendaknya nanti akan menjadi poin-poin di dalam tim perumus dalam menuliskan laporan. Ya. Ada 3 hal yang harus dirumuskan. Ya, yang pertama adalah sejauh mana gereja kita bergerak bersama sebagai sebuah gereja sinodal, yaitu mewartakan Injil. Melihat bagaimana realita yang dihadapi, suka, duka, dan keprihatinan. Jadi kalau melihat tema besar kita, yaitu tentang berbicara dan juga dialog kemasyarakatan, kira-kira ada realita yang dihadapi itu apa? Suka, duka, dan keprihatinan itu apa? Yang kedua, peristiwa atau pengalaman di dalam gereja yang menarik perhatian. Kira-kira dari kuesioner yang ada, itu peristiwa apa yang menarik untuk ditanggapi dan ditangani secara khusus. Dan yang ketiga adalah, apa wawasan baru, pencerahan yang diterima untuk kehidupan Anda, atau harapan dan langkah ke depan. Jadi dari tema itu kira-kira ada harapan dan langkah ke depan yang hendaknya kita lakukan. Inilah menjadi 3 hal yang akan menjadi poin-poin yang harus ada di dalam laporan rekomendasi yang nanti akan disatukan di Kuskupan dan akan diolah lagi nanti di dalam pra-sinode Kuskupan. Ini para Romo, Bapak Ibu, dan para suster, saudara terkasih, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah membuat tim kurang lebih 5 orang, dan nanti ini bisa juga beberapa orang sesuai dengan kebutuhan, tapi dengan fungsi atau dengan tugas yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Romo Wahyu. Para Romo, suster, Bapak Ibu, saya kira itu beberapa hal teknis yang bisa dilaksanakan di tingkat komunitas kategorial. Memang ada beberapa pertanyaan yang mesti harus didiskusikan kita bersama. Pertama, tadi disampaikan Romo Hilman bahwa tanggal 5-6 Februari itu komunitas teritorial akan menyelenggarakan prasinodal di tingkat dekanat. Tadi Romo Hilman menyampaikan bahwa komunitas-komunitas kategorial itu juga diharapkan mengadakan prasinodal, gitu, tanggal itu bersama. Nah, apakah pertanyaannya komunitas-komunitas kategorial pun akan diundang secara bertemu, berjumpa, seperti apa yang dilakukan di tingkat dekanat? Atau komunitas kategorial, yayasan, dan organisasi komunitas religius akan diundang pada saat pertemuan tingkat keuskupan, sinodal keuskupan. Ini saya kira tadi menimbulkan, nanti mungkin bisa dipertegas kembali Romo berkaitan dengan ini. Lalu yang kedua, yang disampaikan Romo Wahyu juga berkaitan soal tim, itu perlu didiskusikan bersama, apakah tim yang dimaksud itu adalah tim dari setiap komunitas kategorial, ataukah komunitas kategorial menghimpun, menunjuk wakil 5 orang yang nanti akan mencoba merumuskan bahan-bahan yang diolah oleh setiap komunitas kategorial. Ini saya kira mungkin perlu nanti diperjelas bersama berkaitan dengan ini. Apakah dalam 2 poin ini Romo Hilman dan Romo Wahyu masih akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait ini? Silakan Romo. Terima kasih Pak Endar. Ya, kita bersyukur di Keuskupan Bandung ini berjalan kelompok teritorial dan kelompok kategorial. Nah, nanti untuk sinode di tingkat keuskupan pasti kelompok kategorial ini akan diundang wakil-wakilnya, yaitu ada kategorial rohani dan juga sosial, lalu juga organisasi, lalu juga ada yayasan atau lembaga, dan juga komunitas religius. Pasti kalau di tingkat keuskupan akan diundang para wakil-wakil ini. Nah, lalu untuk mereka mengadakan sinode di tingkat kategorial yang bulan Februari, itu silahkan diatur oleh masing-masing. Kalau rasanya yang kelompok kategorial rohani itu sudah biasa berkumpul. Nah, mungkin nanti Pak Kris dengan Pak Andi ya dari KTM, dari Karismatik juga bisa berkumpul bersama. Yuk kita kumpul bersama. Nah, itu silahkan munculkan ide-ide itu supaya bisa berdialog, berkumpul bersama. Nanti yayasan juga bersama Romo Samong atau Romo Darno bisa berkumpul bersama juga silahkan. Kalau komunitas religius dalam kelompok
komunitas religius juga bisa berkumpul bersama. Jadi silahkan dimunculkan ide-ide untuk berkumpul bersama. Tapi minimal kelompok-kelompok kecil itu harus berkumpul. Ya kelompok Legio Maria ya kumpul, sharing gitu. Kelompok itu harus berkumpul. Tapi kalau kelompok-kelompok yang lebih besar lagi itu silahkan diatur masing-masing. Tapi yang pasti nanti bulan April kelompok-kelompok kategorial, organisasi, yayasan dan komunitas religius akan diundang bersama dengan Bapak Uskup. Itu Pak Endar, terima kasih. Baik, Romo. Artinya bahwa komunitas kategorial, yayasan dan organisasi diberi kesempatan jika mau mengadakan prasinodal Ya. di tingkat komunitas kategorial, gitu Romo ya. Karena selama ini memang perjumpaan prasinodal ini untuk teritorial ini akan dilakukan di tingkat dekanat, lalu nanti tahap berikutnya akan ada di tingkat keuskupan, gitu. Nah, kategorial itu kalau mau mengadakan itu artinya dipersilakan, ya, Romo. Itu gitu. Tetapi prinsip bahwa di setiap komunitas itu tetap mengolah bersama bahan-bahan untuk bersinode bersama anggota komunitasnya. Ya. Bahan-bahan nanti akan disampaikan, akan diberikan, dan itu dibicarakan, dibahas, di-sharingkan di tingkat komunitas. Ya. Tetapi nanti mungkin ada tingkat berikutnya untuk bertemu bersama. Begitu, saya kira ini yang mungkin perlu kita tajami bersama berkaitan dengan hal-hal ini. Dari Romo Wahyu mungkin ada yang dimaksud dengan tim tadi itu bisa memberikan penjelasan. Baik, saya mendetailkan kembali, apakah mungkin saya mengusulkan bahwa untuk kategorial dan organisasi bisa menjadi satu. Kategorial rohani dan sosial dan organisasi apakah mungkin menjadi satu, sehingga itu menjadi suara satu. Kemudian yayasan lembaga itu menjadi satu. Ya, dan lembaga religius juga menjadi satu. Jadi ada 3, kalau memungkinkan, supaya ada suara dari yayasan, ada suara dari kelompok religius, dan ada suara dari kelompok kategorial. Ya, tapi kelompok kategorial ini bersatu, kategorial sosial, rohani, dan ada organisasi-organisasi lain supaya bersatu menjadi satu kategorial, gitu Pak. Sehingga ada tim sinodal dari kategorial dan organisasi, silahkan nanti dari perwakilannya memilih. Ya, yang poinnya adalah tadi 5 bagian tadi, kemudian yayasan juga bisa memilih tim prasinodenya. Ya, dan juga yang bagian komunitas religius, ya, pasti suaranya akan berbeda juga ya, para suster, para romo, kelompok-kelompok entah itu FKRUB ya, apa itu lupa saya, FR lupa ya, FKRB ya, forum PFKRB, forum Forum Betawi komunikasi Rempuk. Biarawati. Romo, Betawi Rempuk, forum ya. komunikasi Rohaniwan Biarawati. Ya, FKRB. Ya. Seperti itu, Pak Endar, saya usul sehingga ini tidak terlalu banyak nanti. Jadi jadi nanti kami menerima langsung ke kuskupan, tim kuskupan adalah dari laporan kategorial dan tadi penyatu dengan organisasi. Yang kedua dari yayasan dan yang ketiga dari komunitas religius. Ya. 3 ini yang nanti laporan 3 narasi atau laporan rekomendasi ini yang nanti akan langsung dikirim ke kuskupan, begitu. Entah nanti akan dibebaskan mengadakan prasinodal tadi 3 bidang tadi, monggo silakan. Tadi udah diberi kesempatan oleh Romo Hilman, atau hanya sekedar kumpul, silakan, begitu. Yang penting bisa merumuskan, ya, merumuskan dari tim perumus tadi maksimal 10 halaman, dan itu nanti diserahkan kepada tim kuskupan. Terima kasih, begitu Pak Endar. Terima kasih Romo. Artinya bahwa nanti dibutuhkan ada 3 tim, ya, 3 tim. 3 tim artinya yang akan merangkum hasil sinode di tingkat komunitas kategorial, rohani, sosial, dan organisasi. Lalu yang kedua dari tingkat yayasan, dan yang ketiga dari komunitas religius. Ya. Kalau komunitas religius saya kira udah jelas ada FKRD, ada forum komunikasi, sehingga mungkin pengurusnya inilah yang akan melaporkan hasil dari setiap komunitas-komunitas yang ada. Lalu hanya untuk yang kedua ini, bagaimana proses penunjukannya kira-kira? Apakah akan dipilih aklamasi, disilahkan ke masing-masing, atau
mau ditunjuk koordinatornya untuk memilih orang-orang yang bisa dilibatkan kira-kira. Bagaimana baiknya? Usulnya apakah nanti akan dipilih langsung ditunjuk siapa yang menjadi koordinator untuk memilih teman-temannya, atau dipersilahkan saja ke masing-masing. Kami tidak punya koordinator yayasan-yayasan, tidak punya komunitas. Nah, kalau rohani saya kira ada, yang sosial nggak ada. Bagaimana kira-kira berkaitan dengan hal ini? Supaya nanti langsung bergerak sehingga dalam minggu ini sudah mengusulkan orang-orangnya gitu. Mungkin pilih Pertanyaannya Pak koordinatornya. Endar. Pak Ya. Endar mau tanya. Silakan dulu ya, dari PKRI. PKRI Bu Tanti, silakan Bu. Ya, Pak mau tanya tentang teknis ya. Kalau kami kan mungkin kami punya 26 cabang di Jawa Barat ini. Nah, itu mungkin tidak bisa cepat ya. Nah, itu apakah memang mereka juga per cabang dan ranting, karena ada cabang yang punya 6 ranting gitu kan. Nah, ada juga memang cabang tidak punya ranting, tapi ada juga punya 6, 5 ranting gitu. Nah, itu prosesnya apakah per ranting, per cabang, kemudian kami dari DBD menunggu diskusi mereka, baru nanti kami rangkum, atau bagaimana itu, Pak? Ya. Makasih. Baik, kasih. Baik, apakah ada yang mau menjawab, Romo Hilman atau Romo Wahyu, teknis di lapangan? Ya, kalau Bu Tanti, kalau di tingkat paroki kan ada beberapa lingkungan ya, ada 60 lingkungan. Nah, itu yang diberi waktu kesempatan bulan November sama dengan Desember. Nah, silakan nanti dari WK sendiri bagaimana caranya bulan November dengan Desember ini, apakah mau pertemuan ranting, mau cabang, lalu dipegang oleh DPD-nya, itu silakan saja diatur. Yang penting nanti akhir Desember itu sudah ada hasil dari WK ini. Nah, lalu digodok bersama. Nanti Februari baru pertemuan organisasi bersama, itu yang tadi katakan ada kategorial yang sosial dan juga rohani dan organisasi. Nah itu silakan 2 bulan ini dikelola bentuknya kayak apa. Termasuk dan kelompok-kelompok juga yang kecil-kecil itu 2 bulan ini dikelola bersama bentuknya kayak apa. Karena pasti setiap kelompok mempunyai situasi masing-masing. Termasuk di biara juga 2 bulan ini silakan diolah bersama bahan itu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi untuk menggali inspirasi berkaitan dengan 2 topik yang akan diproses bersama, itu akan dibantu dengan 2 bentuk model pertanyaan untuk menggali inspirasi ini. Ada 1 pertanyaan tertutup dan 1 pertanyaan terbuka. Nah, semula pertanyaan tertutup ini ditujukan untuk mereka yang jauh dari gereja, yang tersingkirkan. Lalu pertanyaan terbuka ini ditujukan untuk mereka yang memungkinkan bertemu, berjumpa, ya, yang dekat dengan gereja. Tetapi realita dalam kondisi tertentu sekarang ada beberapa umat yang tidak mungkin untuk berjumpa. Ada orang-orang yang dekat dengan gereja, tapi karena kesempatan pandemi ini yang tidak memungkinkan mereka untuk berjumpa, sehingga sulit untuk menggali bersama. Maka pertanyaan tertutup ini pun bisa ditujukan untuk mereka yang memang tidak memungkinkan untuk berjumpa gitu. Nah, proses nanti pertanyaan tertutup ini akan disebarkan bisa melalui Google Form yang akan disiapkan di tingkat keuskupan, lalu bisa juga dalam bentuk hard copy yang bisa disampaikan, nanti diisi, diserahkan ke komunitas kategorial ini, lalu diinput ke Google Form yang memang sudah disediakan oleh keuskupan. Isinya, esensi pertanyaan tertutup dan terbuka ini sebenarnya sama esensinya, yang akan membahas, membicarakan berkaitan dengan 2 topik itu, berkaitan dengan gereja yang berbicara dan gereja yang berdialog. 2 hal ini, saya kira akan sama ini. Nanti bagaimana persisnya diserahkan ke komunitas kategorial yayasan masing-masing. Yang penting bahwa proses ini bisa berjalan, ada perjumpaan, ada sapaan, dan nanti terakhir ada hasil. Perkara soal hasilnya ini nanti akan diserahkan ke keuskupan ke beberapa tingkat sampai ke KWI, tetapi yang paling penting bahwa hasil ini bisa menjadi bahan referensi bagi komunitas kategorial dalam menyikapi 2 topik itu. Kurang lebih begitu Bu Tanti, saya kira nanti proses di lapangan menyangkut soal pelaksanaan sinode ini. Baik, ada tambahan yang lain barangkali dari
Ya, Masih ada tambahan? tambah Kalau- sedikit. Ya, Romo Wahyu. Memang dari kategorial mungkin sangat banyak, maka tadi berproses di kelompoknya kategorial masing-masing. Sudah Ibu Tati BKRI, nanti ada pertanyaan tutup dan terbuka, maka itu tadi nanti dari kelompok bisa bergerak masing-masing dulu, maka itu nanti akan dikumpulkan bersama di tingkat tadi ada tim sinode kategorial dan organisasi, yaitu yang nanti mengolah data yang diterima dari kelompok-kelompok atau dari anggota begitu ya. Memang kami juga sudah berdiskusi menyiapkan khusus untuk identitas aktivitas yang ada dari kategorial mana begitu. Nanti akan coba apakah nanti bisa dicoba diakses ini dari WKRI, ini dari kelompok mana, apakah nanti ini bisa yang tertutup nanti bisa diakses atau bisa dikirim ke kelompok kategorial dan organisasi atau juga yayasan begitu. Nah itu ya, tapi bahwa intinya kelompok-kelompok ini seperti dalam lingkungan itu nanti bergerak ya, bisa secara grup dikumpulkan, entah itu di DPC atau di cabang atau di DPD bisa kumpul bareng, itu bisa secara terbuka juga bisa. Kurang lebih begitu, ada beberapa peluang-peluang yang bisa dilakukan. Terima kasih, Pak Indar. Ya, terima kasih Romo Wahyu. Silakan mungkin yang lain barangkali ada yang mau Pertanyaan. ngomong. Saya mungkin mau tanya, Pak Indar. Oh ya, Bu Palupi silakan. Nanti Kalau masing-masing kelompok itu ada pertanyaan tertutup untuk orang-orang yang tidak pernah aktif ya. Berarti ada kemungkinan saya katakan responden ya. Orang yang kita tanyain sebagai untuk menjawab pertanyaan tertutup itu dimungkinkan untuk menjadi respondennya lebih dari satu kelompok dong. Jadi misalkan itu saya berikan pertanyaan kuesioner untuk tertutup, tiba-tiba ke saya dari yayasan. Ternyata beliau juga katakanlah dari paroki saya itu juga diberi pertanyaan tentang pertanyaan yang tertutup. Ya. Bisa jadi seperti itu kan? Ya. Nggak apa-apa itu jadi. Sebenarnya pertanyaan tertutup ini pertama-tama ditujukan bagi mereka yang tidak aktif di gereja gitu. Nah, saya kira kalau orang yang sudah terlibat di komunitas kategorial ini termasuk orang-orang yang memang dekat dengan gereja sebenarnya. Nah, sehingga mestinya tidak membutuhkan pertanyaan tertutup ini. Hanya kemarin ada usulan karena di beberapa kelompok ini ada yang tidak punya kesempatan untuk berjumpa karena situasi masih pandemi. Nah, sehingga orang-orang yang dekat dengan gereja pun, yang aktif pun, karena sulit untuk berkumpul, maka bisa menggunakan pertanyaan tertutup ini. Itu kurang lebih, Bu. Tapi rasanya kalau orang ini dapat dua pertanyaan ini, saya kira mungkin cukup satu aja udah cukup. Gitu. Tidak usah mengisi atas nama perwakilan dari paroki dan atas nama perwakilan dari komunitas kategorial. Cukup satu pun cukup, Bu. Rasanya begitu. Ya, ya. Terima kasih. Romo Ote tadi mau ada sesuatu kayaknya? Iya, pertama saya mau menanggapi dulu yang tadi Bu Palupi baru tanya itu. Ya. Menurut saya ini kan sinode mau melibatkan sebanyak mungkin umat. Ya. Maka kalau misalnya ada seperti saya ada di apa kategori apa, lalu saya juga bagian dari kategori apa, dan saya diberikan semua itu, nah mungkin kesediaan dari responden untuk mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan dalam kapasitas sebagai anggota apa, sehingga bisa ke orang lain. Itu mungkin tanggapan saya. Jadi kalau bisa tidak mendapatkan dua itu ya, karena dia terlibat di banyak organisasi misalnya. Ya. Sehingga bisa kita tanya ke orang lain. Itu tanggapan saya. Lalu pertanyaan saya, apakah pertanyaan yang sudah disiapkan di tingkat keuskupan itu bisa dimodifikasi sesuai dengan keadaan organisasi atau kategori tertentu? Itu pertanyaannya. Ya. Baik, Romo Wahyu mungkin bisa menjawab soal ini. Ya, memang belum sampai ke diskusi itu ya, tapi memungkinkan juga saya kira untuk yang pertanyaan terbuka itu bisa, karena itu bentuknya artinya menjadi diskusi ya Romo ya.
Nanti artinya bisa digali. Dan pertanyaannya tidak banyak, hanya sebenarnya poinnya hanya satu, sejauh mana pengalamanmu dan sejauh mana ini kamu mengalami tentang pengalaman bersama dengan gereja atau dengan paroki. Ya, karena kalau di paroki itu pertanyaannya menggunakan paroki. Ini bisa sih nanti, maka kami nanti akan mencoba untuk membekali para fasilitator ini, ya, para tim ini supaya nanti juga bisa dalam kesempatan-kesempatan tertentu bisa dibahasakan di dalam grup diskusi yang ada, begitu. Itu sih yang kemungkinan bisa dimodifikasi. Ya, kalau yang tertutup mungkin nanti Yogi bisa bisa menambahkan ya. Tapi sejauh ini yang tertutup kan hanya mencontreng saja. Sebenarnya lebih sederhana juga. Ada kurang setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dan setuju. Ada 4 sih, kalau tidak salah ada 4. Nanti coba dilihat itu ya. Jadi dan ini sama, pertanyaan sama. Jadi kalau kita berdiskusi dengan cara terbuka, itu esensinya sama dengan pertanyaan yang tertutup. Saya kira tetap ada peluang, Romo. Ya. Itu dari saya. Terima kasih. Ya. Jadi saya kira masih terbuka kemungkinan untuk mengubah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditujukan untuk wilayah teritorial secara khusus untuk kategorial ini. Akan ada perubahan, Romo. Saya kira nanti karena dalam pertanyaan tertutup pun nanti yang ke paroki hanya dicantumkan paroki. Nanti kalau untuk kategorial akan dicantumkan dari kategorial apa. Dan di keuskupan nanti sudah akan disiapkan format yang seperti itu, begitu. Termasuk yang terbuka pun nanti akan disesuaikan, saya kira. Begitu, Romo Ote, saya kira terima kasih atas saran masukannya berkaitan dengan ini. Ada yang lain? Kalau ada catatan lain, tambahan lain, masih ada waktu kurang lebih 10 menit mungkin untuk penajaman ini. Ada beberapa memang yang usul tadi sebaiknya berkumpul dulu masing-masing di antara kelompok kategorial, rohani, sosial, lalu yayasan di antara itu gitu. Tapi rasanya waktunya terbatas, mungkin dari pertemuan ini bisa nanti ditindaklanjuti bagaimana masing-masing kelompok yang dibagikan Romo Wahyu itu per kategori tadi itu bisa berkumpul secara khusus setelah pertemuan ini, saya kira. Atau ada masukan teman lain, barangkali dari tim SC ada Romo Nono, barangkali untuk memberi masukan ini. Ya, Pak Endar, saya hanya mengusulkan mungkin di pertemuan awal ini masih ada sungkan-sungkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya. Mungkin dari Romo Wahyu atau Romo Hilman bisa menentukan misalnya komunitas religius, siapa yang untuk koordinator sementara untuk mengumpulkan dulu begitu. Ya. Misalnya CB atau OSU misalnya gitu. Kemudian dari kategorial yang lain misalnya PDKK gitu. Supaya ngumpulnya dulu aja dulu di awal. Terima kasih Romo. Romo Hilman barangkali. Romo, makasih untuk idenya. Memang juga saya udah pikiran seperti itu. Tadinya mau langsung bicara. Tidak apa-apa karena kita sama-sama kelompok kategorial. Yang sudah biasa di kelompok kategorial itu Krismanto. Jadi silakan nanti Krismanto bisa menghubungi kelompok kategorial yang rohani dan sosial, juga dengan organisasi. Ya, silakan nanti dikoordinir siapa-siapa saja yang ini. Krismanto dari karismatik saya kira sudah biasa mengumpulkan orang seperti itu. Lalu yayasan di sini ada Romo Samong. Saya kira juga Romo Samong juga bisa untuk membantu ini semua. Lalu dari komunitas religius ada FKRB. Bagaimana nanti tim FKRB bersama dengan para suster juga bisa berkumpul bersama. Ada ketua FKRB di situ juga. Forpitu itu tidak aktif, tapi FKRB ada, silakan untuk di situ. Jadi 3 kelompok ini. Boleh usul? Ya, silakan Romo Samong. Tadi yang dengan yayasan ya, terutama yayasan, saya terlibat juga di MPK. Tidak apa-apa Romo, MPK saja Romo yang mengorganisir. Jadi ada Ibu Seril di sini kalau nggak salah dengan Suster Sisil ya pengurusnya ya. Boleh. Nanti saya ingatkan mereka juga. Ya, terima kasih Romo. Tapi saya terlibat di sana. Terima kasih Romo Samong. FKRB ketua siapa ya, Pak Boya? Romo Hilman. FKRB itu suster atau frater siapa ya saya? Hadir ya Romo ya? Ada frater itu. Ada Irfan. Frater Irfan. Oh iya. Frater Irfan Romo. Silakan. Ya. Berarti sudah lengkap. Oke. Nanti sama Romo Wahyu didampingi itu semua. Ya, terima kasih. Ya. Tadi saya mau menambahkan mengenai yang tadi Ibu Paulupi tanyakan, sebetulnya ide dasar dari Paus adalah
untuk memberikan perhatian pada orang-orang tersingkir itu sebetulnya lewat dialog itu kita membantu bukan pada hasilnya nanti, tapi proses komunikasi, proses ngobrol, ada apa dan sebagainya itu membantu kelompok itu. Nah, misalnya misalnya saya ambil salah satu contoh di kelompok kategori liar rohani ada satu aktivis yang dulunya aktif, tapi karena situasi maka dia tersingkir atau mungkin dijauhkan atau mungkin banyak hal lah yang terjadi. Nah, orang-orang seperti ini kita rangkul kembali. Nah, itu ide dari Paus. Bagaimana kita merangkul orang-orang yang tersingkir di kelompok kategorial ini. Jadi hanya khusus untuk kelompok kategorial itu. Kalau paroki beda lagi dengan di lingkungannya. Tapi kelompok kategorial ini pasti ada kelompok-kelompok yang tersingkir selama ikut organisasi itu. Ya, baik kelompok kategorial, rohani atau sosial, pasti ada yang tersingkir. Atau yang tidak terperhatikan atau sudah tidak aktif lagi di gereja, tapi ada luka di situ. Nah, bagaimana tim ini bisa berkomunikasi, berdialog iman untuk membantu ini. Lebih pada proses untuk mengembalikan kepada gereja. Nah, lewat kuesioner tertutup ini. Itu sebetulnya ide dasarnya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Kris, tadi rasanya mau mengatakan sesuatu, Pak Kris Manto. Iya. Ya, silakan Pak. Ya. Selamat malam para pastor, suster. Ini saya sedikit confused karena di komunitas pembaruan karismatik Katolik itu BPK ada PD-PD yang sifatnya parokial, which is artinya dia di bawah pastor paroki, tapi ada yang di bawah BPK yang sifatnya kategorial. Nah, ketika saya mengumpulkan, yang saya kumpulkan include yang parokial atau yang kategorial aja, gitu. Pertanyaannya. Ya. Karena dia ada di dua, ya istilahnya punya dua induk lah gitu. Dan sebetulnya kalau PD parokial itu langsung di bawah pastor paroki. Gitu. Ya. Dia hanya berkoordinasi dengan BPK, gitu Pak. Untuk hal ini, Pak Krismanto, memang kemarin sudah saya sampaikan juga pada kelompok di paroki, juga disapa kelompok-kelompok kategorial di tingkat paroki. Jadi kelompok kategorial banyak juga ya, ada Legio Maria, tingkat paroki dan sebagainya itu dibantu di situ. Nah, untuk kelompok kategorial di tingkat kusupan itu juga ada yang namanya organisasi BPK, ada yang ini seperti itu ya. Nah, jadi silakan nanti lihat situasi. Kalau memang itu sudah dirangkul oleh paroki, ya silahkan paroki menjadi bagiannya. Tapi kalau misalnya mau dilengkapi oleh kelompok yang BPK, itu juga baik, gitu, seperti itu. Pokoknya saling mengisi saja mana yang lebih dahulu di situ. Oke, tapi seperti tadi Pastor Ote sampaikan, berarti yang kita hindari adalah double ya, Pastor ya. Betul. Jadi kalau sudah bisa satu kali, supaya suaranya nggak bias gitu kan? Ya. Oke, noted. Terima kasih, Pastor. Ya, terima kasih, Pak Kris. Yang lain barangkali ada pertanyaan atau mungkin juga masukan seputar pelaksanaan ini. Silakan kalau masih ada waktu 5 menit. Dari yang lain ada. Pak Ender tanya tentang bahan-bahan, berarti di website Kuskuan semua, Pak ya? Di website Kusupan itu ada, Romo, tapi nanti secara khusus hard copy-nya akan dikirimkan dalam minggu ini. Dalam minggu ini kayaknya, ya akan segera dikirimkan. Dan minggu depan sesuai dengan rencana panitia itu akan ada pendampingan pembekalan untuk tim. Tadi disampaikan Romo Wahyu kurang lebih tanggal 18, Romo ya? Ya, tanggal 18 jam 6 sore. Ya. Tanggal 18 jam 6 sore. Nanti kita minta kontak personnya para Romo tadi yang bagian yayasan, kemudian organisasi kategorial dan komunitas religius ya. Nanti supaya mulai sekarang minggu-minggu ini mulai membentuk tim, kurang lebih tadi minimal tim intinya dulu 5 orang, nanti bisa juga 5 orang yang akan kita bekali, kemudian 5 orang itu bisa nanti di-share ke teman-teman yang lain. Begitu. Ya. Diharapkan memang sebelum tanggal 18 ini bahan sudah tersebar dan sudah dipegang sehingga nanti pada saat pendampingan itu sudah memudahkan untuk proses bagaimana mengoperasionalkan
bahan-bahan itu di tingkat komunitas kategorial maupun lingkungan. Karena nanti rasanya akan digabung dengan yang paroki, Romo ya. 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 Betul. Ya. Ya. Baik, makasih. Terima kasih Romo Samong, begitu kurang lebih gambarannya. Yang lain apakah masih ada? Masih ada pertanyaan, pendalaman berkaitan dengan hal ini? Mas Yogi, ada sesuatu? Baik, hanya informasi saja Pak, soal kuesioner yang tadi, sejauh ini sih pertanyaan terbuka dan tertutup itu masih memungkinkan untuk diaplikasikan baik untuk kelompok kategorial maupun untuk tingkat paroki. Tapi kalau seandainya tadi mengingat masukan dari Pastor OT, apakah memungkinkan untuk lebih dikhususkan lagi? Itu sangat mungkin, sangat mungkin. Tapi sejauh ini pertanyaan-pertanyaan itu masih netral gitu ya, netral dalam artian bisa diaplikasikan untuk kategorial, bisa diaplikasikan juga untuk paroki. Pertanyaan-pertanyaan ini masih bisa memungkinkan untuk diaplikasikan di dua kategori ini gitu. Tapi nanti kalau seandainya memang dibutuhkan untuk yang lebih khusus, itu juga bisa kami usahakan. Itu aja Pak Endang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang lain ada tambahan? Cukup rasanya? Para Romo, Suster, Bapak Ibu? Ada? Romo Martin mau menyampaikan sesuatu berkaitan dengan sinode ini? Mungkin catatan khusus dari perspektif hukum gerejanya. Ya. Tidak Pak, sudah sangat jelas. Cukup ya. Endar, mohon izin. Bang Subay, Pak Endar. Oh, silakan Bang Subay. Baik, terima kasih. Subay. Ya. Sedikit saja pertanyaan saya begini. Ini kan untuk seluruh umat sinode ini, untuk umat kita di Bandung. Ya. Apakah juga ada pertanyaan yang terkait dengan umat kita yang berkebutuhan khusus? Bagaimana ini juga bisa merangkul, menjangkau mereka? Itu saja pertanyaannya. Misalnya untuk mereka yang mungkin tunarungu, tunawicara dan seterusnya, ini apakah juga bisa dilibatkan atau mereka juga bisa ambil bagian dalam sinode ini? Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Bang Subay. Ya, saya kira mestinya kalau harapan Paus Fransiskus ini mengajak semua umat berpartisipasi, terutama juga bagi mereka yang tersisihkan, tersingkirkan, mestinya memang menyapa juga kelompok-kelompok yang seperti dikatakan Bang Subay ini. Hanya nanti persisnya seperti apa bentuk sapaannya. Nah, ini mungkin menjadi bahan pemikiran tim SR. Romo Wahyu mungkin sudah punya gambaran karena menjadi bagian juga. Atau latih yang sebetulnya kelompok ini Pak Endar sudah ada dengan kelompok kategorial sosial. Maksudnya Percik Insani ya. Nah, Percik Insani juga sudah mulai masuk di situ. Nah, nanti juga ada beberapa lagi kelompok yang ada di panti asuhan juga sudah masuk dalam. Nah, jadi kelompok kategori sosial sudah mereka sudah masuk. Oh ya. Baik, nanti akan diwadahi dalam komunitas kategorial sosial ini. Saya kira nanti artinya pembahasan pertanyaan ini itu yang akan jauh lebih tahu adalah dari komunitas yayasan yang menangani khusus begitu ya. Gitu. Baik, kalau gitu. Tapi prinsipnya usul Bang Subay itu bahwa ini juga mestinya menyapa mereka. Ya. Hanya caranya bagaimana sekiranya diserahkan oleh kepada yayasan-yayasan yang menangani secara khusus komunitas yang berkebutuhan khusus ini. Terima kasih Bang Subay segera. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya kira Suster Mota mau mengatakan sesuatu atau hanya tersenyum saja? Cukup. Ya. Baik. Kalau tidak ada, rasanya cukup. Romo Piken, terima kasih para Romo, Suster, Bapak Ibu, dan rekan-rekan muda boleh bergabung bersama untuk membicarakan beberapa hal terkait dengan tindak lanjut pelaksanaan sinode para uskup ini. Memang perjalanannya masih cukup panjang, tetapi apa yang kita buat di tingkat lokal ini
akan sangat berdampak bagi gereja secara universal. Dan terlebih juga tidak berpikir untuk universalnya, tetapi paling tidak dengan proses yang kita gumuli di tingkat lokal ini akan berguna bagi komunitas kita masing-masing, baik untuk masa kini maupun nanti masa depan. Secara khusus saya kira fokus pastoral 2022 nanti itu akan berbicara tentang keragaman, sehingga topik pembahasan mengenai dialog keragaman ini akan ditindaklanjuti oleh tim fokus pastoral untuk tahun 2022. Terima kasih atas partisipasi perjumpaan kita sore hari ini, dan saya kira kita akan menutup perjumpaan ini akan ditutup dengan doa dan mungkin ada sepatah kata pengantar dari penutup dari Romo Vicen. Waktu saya serahkan pada Romo Vicen. Terima kasih para pastor, suster, Bapak Ibu serta kaum muda yang ikut dengan pertemuan ini. Ada salam dari Bapak Uskup untuk kita semua. Kita tutup dengan doa penutup, doa untuk sinode ini. Nanti saya berdoa, Bapak Ibu, para pastor, suster juga bisa mengikutinya dalam hati. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua dan apa yang kita perjuangkan untuk sinode keuskupan ini selalu diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Mungkin Mas Yun mau dipoto bersama dulu saya kira untuk dokumentasi kita. Ya betul, Pak Endar, foto bersama dulu. Ya, foto bersama, betul. Silakan Mas Yun. Mas Jogit ya, babain ya. Baik, untuk layar 1, halaman 1, jadi semua standby ya, karena kami tidak tahu posisi Anda ada di mana, maka siap untuk foto. Baik, untuk ini masih halaman belum 1. ada ini, ada yang belum buka kamera. Yang buka kamera, silakan. Ya, nggak apa-apa, nanti kami share ke website Uskupan ya, untuk dokumentasi kegiatan kita. Ya, saya hitung layar pertama, 1, 2, 3. Oke, kita berpindah ke layar kedua, tetap pasang senyumnya. 1, 2, 3. Oke, layar terakhir, layar 3. Tetap pada posisi senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih para Romo, Suster, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Para Romo. Pak Hanin, sehat Pak Hanin. Ya, Pak Endar. Sehat, makasih Pak Endar. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Pak Saidi ada. Ya, Pak Hanin. Pak Hanin. Ya, kasih. Ya. Herwi ya. Ini Pak Endar. Ya, kasih. Terima kasih Pak Endar semuanya. Sama, makasih. Ya, Romo, Pak Romo, ya, Yogi, Mas Joy, Terima kasih. Susi, Selamat malam, salam sehat. Suster. Terima kasih Pak Alek. Ya. Terima kasih. Ya. Romo Martin. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Oke, saya close ya. 3, 2, 1.